dalam persidangan sebelumnya dituntut 3 tahun penjara dalam perkara seleksi perangkat desa sekecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Mereka Haji Turmudi sampai dengan M. Rois yang dituduh, didakwa, dan dituntut karena memberikan sejumlah uang sebagai suap agar mempengaruhi panitia seleksi, memberikan kesempatan kepada sejumlah calon perangkat desa untuk dipilih. Dalam vonis ini akan dibacakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang tentu akan bisa kita dengar dan lihat di dalam tayangan video. Kami persilakan. Putusan nomor 117 atas nama Haji Turmudi, 118 atas nama Purnomo, 119 atas nama Alauddin, 120 atas nama Sisrawudi, 121 atas nama Agus Suryanto, 122 atas nama Muhammad Junaidi, 123 atas nama Haryadi bin Muhammad. Demi keadilan berdasarkan ketentuan yang sah, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan cara berbeda dalam memutuskan dalam perkara terdakwa Haji Turmudi dan kawan-kawan. Terdakwa ditahan mulai 22 November 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Setelah membaca penetapan ketua tentang penunjukan hakim, setelah membaca penetapan majelis tentang penetapan hari sidang, setelah membaca berkas-berkas pasal lain yang bersangkutan, setelah mendengar dan membaca surat dakwaan penuntut umum dari Jaksa Negeri Semarang yang dibacakan dalam persidangan 2 Desember 2022, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ahli serta memperhatikan para bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut. Surat tuntutan yang dibacakan karena telah dibacakan pada saat pembacaan tuntutan. Setelah mendengar nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa 28 Februari 2023 yang pada pokoknya telah terurai serangkap tuntutan dengan membacakan. Setelah mendengar tanggapan jaksa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutan, setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan umum selanjutnya pada pokoknya pada nota pembelaan, menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Ke-1, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI 31 tentang pemberantasan tidak menuntut sebagai dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tidak menuntut untuk pasal 5 ayat 1 ke 1, atau kedua pasal 5 ayat 1 huruf B, atau ketiga pasal 13 Undang-Undang Pidana dan seterusnya. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut, antara lain Dr. Haji Misbah Julfa Elizabeth, Dr. Haji Tolfatul Khair, Dr. Amin Farih, Adik S.A.K, Haji Majaswati Saroni, Salmin bin Solihin, Ahmad Sofiullah bin Mulyono bin Ngatio, Haryadi bin Muhadi, Alauddin bin Haji Jaroni, Agus Suryanto, Sisrawudi, Muhammad Junaidi, Muhammad Rois Purnomo, yang mana keterangannya masing-masing telah terurai secara lengkap dalam yang telah dibacakan. Menimbang bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan pokoknya telah terurai secara lengkap dalam yang telah dibacakan. Menimbang bahwa jaksa penuntut telah mengajukan barang bukti di muka persidangan yang mana barang bukti telah terurai secara lengkap yang telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut telah terurai secara lengkap yang dibacakan. Mendengar keterangan terdakwa juga telah terurai secara dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa didakwa sebagaimana dakwaan alternatif 1 pasal 5 1 huruf A dan seterusnya pasal 2 dan pasal 3. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh dengan dakwaan bentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperdayakan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
22 tentang pengupahan atas undang-undang 319 tentang pengupahan pidana junto 55 1 KUH bersama berikut. Status laporan: 2 memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 3 dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. 4 menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Bahwa Dr. Amin Farid MAG selaku pegawai negeri, yaitu pegawai negeri sipil dengan surat keputusan Menteri Agama nomor 12 RKP 03 1816/2001 tanggal 9 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai 7971 061 42 00003102 yang menyebut Wakil Tingkat 3 Bidang Kemaslahan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Wali Songo Semarang dan saksi Adib Esaki SNI sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan IAD Wali Songo Semarang dengan keputusan Rektor IAD Wali Songo nomor 12 RKP 003/91/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang ditunjuk sebagai panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat desa kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2021. Menimbang perkaranya dari serangkaian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan saksi Dr. Amin Wahyudi dan Adib terbukti unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah terpenuhi. Selanjutnya unsur ketiga dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Unsur ini bersifat alternatif, yaitu supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum pidana disebut Bisman Osmans atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tidak pidana sesuatu tidak pidana dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu offset atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan atau bisa dikatakan dengan penuh kesadaran melakukan. Menurut kita, sebagaimana disadur oleh Mosaleh Jindan, yang dimaksud dalam jabatan adalah suatu lingkungan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara, kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang banyak dapat dinyatakan dengan tempat teliti dan yang bersifat surha atau tidak dapat diubah begitu saja. Dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pemberi atau pemberian janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya berhubungan dengan jabatan. OP yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki. Penerima atau penerima mengetahui bahwa maksud pemberian dilakukan karena pemberi mengetahui bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu dapat atau melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dukung adanya barang-barang bukti atau satu yang lainnya saling bersosial, maka diperoleh fakta sebagai berikut tertuang lengkap dalam putusan. Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan bahwa telah terbukti Dr. Haji Amin Farid MAG bersama-sama dengan Adib SAG MSI telah menerima sejumlah uang terkait kegiatan tes
seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2021. Dari saksi Saroni bin Al-Munawar dan Imam Jaswati, yang mana sejumlah uang tersebut berasal dari 8 kepala desa yang dalam hal ini para terdakwa sebagai orang yang turut melakukan peristiwa pidana sesuai dengan fakta perbuatan yang didapat. Adalah sebagai berikut, bahwa Insinyur H. Imam Jaswati dan saksi Saroni mengondisikan para kepala desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah untuk membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, sehingga akan menyerahkan uang ke pihak UIN Wali Songo Semarang. Kalau untuk formasi kepala dusun dan KUR harus membayar 150 juta rupiah per orang, sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar 250 juta per orang, yang diserahkan paling lambat 1 minggu kemudian kepada saksi Insinyur Haji Imam Jaswati SH. Apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal. Setelah pertemuan tersebut sekitar 1 kemudian, para kepala desa yang dalam hal ini adalah para terdakwa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada saksi Imam Jaswati di rumahnya, total sebesar 2.700.000 rupiah. Hal itu dilakukan oleh para terdakwa untuk meloloskan peserta yang telah dikirim nantinya oleh para terdakwa. Bahwa para terdakwa aktif menawarkan kepada calon perangkat desa agar dapat dikondisikan lolos seleksi perangkat desa dengan memberikan sejumlah uang. Bahwa para terdakwa mengetahui penyerahan uang yang berasal dari saksi yang ada pada desanya masing-masing yang menjadikan calon perangkat desa, bertujuan untuk mengondisikan pihak fisik UIN Wali Songo melewati penyerahan pada lewati Saroni dan Imam Jaswati agar UIN Wali Songo dapat meloloskan dari calon yang diajukan. Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan cara langsung dengan denomi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 KP, maka tindakan atau perbuatan para terdakwa sebagai medok lagi. Oleh karena itu unsur kelima melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, oleh karena telah dipertimbangkan majelis hakim pada unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 5 ayat 1 ke 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa yaitu Haji Turmuji, Purnomo Alauddin, Siswajibi, Agus Suryanto, Musdiniti, Hadiaji, dan Muhammad Rais harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 1. Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka para terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 1. Penuntut umum pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/99 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP. Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam dan satu penuntut telah terpenuhi secara sah dan menyatakan menurut hukum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menimbang bahwa dalam pembelaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang oleh terdakwa yang dilakukan oleh para terdakwa, atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam pidana satu penuntut umum, maka majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya, yaitu sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, yaitu pidana penjara sebagai terjerat dengan harapan yang lebih utama, yaitu terdakwa bisa menyadari kesalahan yang terjadi atas perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilaksanakan dan menjadikan pembelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya menjadikan kehidupan yang lebih baik lagi. Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 551 KUHP bersifat kumulatif. Olehnya majelis hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga diperbolehkan menjatuhkan pidana denda. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan majelis kepada pemberian unsur memberi sesuatu atau menjanjikan satu pada negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat satu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya dalam dakwaan satu penuntut umum. Menimbang bahwa selama proses perkara yang berjalan, para terdakwa pernah ditahan dari mulai penyidikan hingga saat dibacakan putusan ini, maka majelis hakim memedomi ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP untuk memerintahkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Dari penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Minimal bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih lebih lama daripada masa penahanan para terdakwa. Olehnya, para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan atau lembaga peradilan lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam lampiran daftar barang bukti yang sah telah disita secara sah oleh penuntut umum, maka ditentukan dalam amar putusannya. Menimbang bahwa majelis hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara, oleh karena itu para terdakwa, ulangi bahwa majelis hakim memerintahkan para terdakwa membayar biaya perkara, karenanya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan satu penuntut umum. Menimbang bahwa pidana yang tepat, adil dan jujur pada para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dibahas. Rasa meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Kemudi, Purnomo, Alauddin, Siswayudi, Agus Suryanto, Muhammad Junaidi, Haryadi, Muhammad Rois. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan denda sebanyak 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila para terdakwa yang membayar biaya pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 1 bulan. 3.
menetapkan masa penahanan yang terjalan oleh para terdakwa dikeluarkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti yang untuk Haji Turmudi dipakai terdakwa Purnomo, dipakai Alauddin dipakai Sudayudi, dipakai ke Agus Selianto, dipakai ke Muhammad Junaidi, dipakai ke Haryadi, yang terakhir yang Muhammad Rois. 1. 2 lembar fotokopi data dikembalikan kepada saksi Ali Masum. 2 lembar fotokopi data dikembalikan kepada saksi Imam Bayhaqi. 3. Uang tunai 340 juta dan uang tunai sejumlah 130 juta dirampas untuk negara. 5. 1 unit handphone dan 6. 1 buah SIM card dikembalikan kepada saksi Dr. Amin Farid. 7. 1 lembar barang bukti yang bersama dengan nomor 10 dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian nomor 11 sampai dengan nomor 82 dikembalikan kepada saksi Dr. Haja Misbah Zulfa Elizabeth SHMHum, menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang putusan Majelis Hakim pada hari Selasa 4 tanggal 4 April 2023 oleh kami Majelis Hakim. Putusan dijawab pada hari ini Selasa 11 April 2023 oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh panitia pengganti dan dihadiri oleh jaksa dan para terdakwa yang masing-masing didampingi oleh penasihat hukumnya. Secara jelas dan nyata, para lurah tersebut, Haji Turmudi, Purnomo, Alauddin, Sis Wahyudi, Agus Suryanto, Muh Junaidi, dan Haryadi dan M. Rois, itu terbukti secara jelas memberikan sejumlah uang yang mereka kumpulkan dari calon perangkat desa yang akan mereka luluskan. Mereka menyerahkan kepada si terlebih dahulu, kepada maklarnya, dan uang-uang tersebut kemudian diserahkan kepada panitia di UIN. Mereka sudah, yang panitia streks di UIN sudah diputus terlebih dahulu, dan ini adalah vonis kepada mereka. Ingat, perbuatan suap itu adalah merupakan perbuatan korupsi, dan perbuatan korupsi itu adalah musuh negara, dan tidak ada kata lain. Mereka harus menjalani hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Ingat, hukum itu untuk kita dan semua. Silakan subscribe kami. Terima kasih.